Asbahna wa asbaha nukurillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radiyallahu an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada maghrib ini subuh ini kita dihimpun oleh Allah di majelis ini. Semoga majelis kita ini majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Serta salawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan kedua hasanah buat kita semua. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan terakhir sebelum kita memasuki bulan Ramadan, saya akan membahas surat Al-Baqarah 183 sampai 185 terkait dengan persiapan kita memasuki bulan Ramadan ini. Pertama, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, di 183 A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini ayat penuh dengan kasih sayang, karena memang Allah memanggilnya dengan ya ayyuha. Kalau Allah hanya memanggil dengan ya, itu panggilan yang keras. Tapi Allah memanggilnya dengan ya ayyuhalladzina amanu. Amanu menunjukkan, kalau diterjemahkan di Kemenak, panggilan adalah wahai orang-orang yang beriman. Kata alladzina amanu, iman itu ada yang mengatakan begini, kalau yang dipanggil hanya orang beriman, berarti orang Islam tidak dipanggil. Jadi berarti hanya orang yang beriman saja yang diajak oleh Allah yang akan mampu bisa melaksanakan ibadah puasa. Berarti yang tidak beriman, maksudnya dia hanya Islam tapi tidak masuk kategori iman, berarti dia tidak wajib berpuasa. Nah, ini yang disalahpahami oleh sebagian orang, bahwa puasa ini rukun iman atau rukun Islam. Kita pahami puasa ini adalah rukun Islam. Artinya bahwa kaidahnya begini, fa idza ijtama'a iftaraqa. Kalau ada kata iman dan Islam di dalam satu kalimat, maka dia akan iftaraqa, dia akan bermakna berbeda. Jadi kalau panjenengan baca satu narasi dalam satu paragraf, kalau ada kata iman dan Islam berkumpul, ada dua kata ini di dalam kalimat itu, maka dia maknanya iftaraqa, maknanya akan berbeda. Tapi kalau iftaraqa, kalau tidak ada, dia terpisah, maka maknanya ijtama'a, maknanya sama. Nah, jadi antara iman dan Islam, kalau katanya tidak ada di satu tempat yang sama, maka maknanya adalah sama. Maka kalimat ini ya ayyuhalladzina amanu ini maknanya antara Islam dengan amanu yang beriman maknanya sama. Jadi tidak ada orang yang berdalih bahwa hanya yang dipanggil hanya orang yang beriman. Kenapa? Karena itu tadi kaidahnya. Jadi makna Islam dan iman itu sama.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa iman? Karena liyazdadu imanan ma'a imanihim. Setiap ibadah yang kita lakukan seperti panjenengan ini, hadir di majelis ini, hadir di masjid ini, sholat subuh, ada pengajiannya, nanti ada sholat isyraqnya. Masya Allah, itu liyazdadu imanan ma'a imanihim. Iman itu bertambah dengan ketaatan. Apa kelebihan panjenengan hadir di majlis seperti ini? Kelebihannya adalah Allah membentangkan sayap malaikatnya dan mendoakan yang hadir di majlis ini. Yang pertama. Yang kedua, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang ta'allama, yang belajar Al-Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Maka kalau panjenengan mengajarkan Bismillahirrahmanirrahim kepada anaknya, maka kafarat dzunubah, dosa panjenengan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah orang yang mengajarkan Al-Quran, baik ke dirinya, ke anaknya, ke siapapun, karena dia akan mendapatkan penghapusan dosa. Berarti yang ngajar aja Ustaz? Tidak, yang hadir di dalamnya juga Allah hapuskan dosanya. Bayangkan Pak, kalau itu di hari biasa, kalau itu terjadi di bulan Ramadan, akan jauh lebih dahsyat. Ya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Jadi sebenarnya puasa begini sudah ada sebelumnya. Jadi orang Yahudi dulu 40 hari Pak puasanya. Terus ditambahin 10. Jadi 50 hari. Tapi karena puasanya itu pada musim panas, Ramadan itu kan nama musim, Pak. Pas musim panas, mereka berargumentasi, sepertinya kalau 50 hari pas musim panas, kayaknya kita nggak kuat gitu ya. Gimana puasa ini kita pindah di musim semi? Yahudi itu gitu Pak. Pinter-pinter itu ibadah yang sudah ditentukan di bulan Ramadan. Ya ini yang dijelaskan sama Pak Tohari kemarin, antara Bani Israel dengan orang Yahudi. Kalau Bani Israel mestinya dia lurus, tapi karena keyahudiannya dia ganti itu Pak. 30 jadi 50, di bulan Ramadan diganti di bulan musim semi. Nah itu orang Yahudi, saking pahamnya dengan kitab mereka, mau mengotak-ngatik ajaran mereka sendiri. Ada riwayat yang kuat bahwa Musa itu dulu berpuasa selama 40 hari. 40 hari kan. Zaman Musa itu sudah ada puasanya 40 hari. Maka kama kutiba 'alal ladzina min qablikum kutiba 'alaikumus syiyam. Jadi siam itu di sini ada kata kutiba, diwajibkan. Ini siapa yang mewajibkan? Oh, yang mewajibkan adalah ini maklum namanya, sesuatu yang maklum. Maklum itu sudah diketahui bahwa itu yang mewajibkan pasti Allah Subhanahu wa taala. Alaikum ala kutiba ala, diwajibkan menggunakan ala. Ala ini fungsinya adalah litakzimillah, untuk memuliakan Allah dari setiap kewajiban yang Allah berikan. Kalau ada kewajiban dari Allah, mesti ada hikmahnya. Kenapa kita sholat subuh ini wajib? Karena ada hikmahnya. Tapi tidak seperti mahasiswa saya, Ustaz, kenapa sholat subuh 2 rakaat, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 3? Mesti nyatat. Ya, isya 4. Kenapa zuhur itu 4? Kamu senangnya zuhur itu 4 atau 2? Kata mereka, ya 2 lah Tat. Zuhur itu kan lagi susah-susahnya kita, katanya kan. Lagi capek-capeknya.
termasuk asar. Asar itu mestinya dipersingkat menjadi 2 rakaat. Tidak bisa, karena sifatnya ada ibadah yang sifatnya tauqifi. Itu memang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita logikakan. Ya, tidak bisa kita logikakan. Oh, yang pas itu subuh itu 4 karena waktunya longgar dan nyaman. Mestinya zuhur itu 2 rakaat lebih pendek. Jadi kutiba alaikum, ya, kutiba alaikum sifatnya tauqifi dari Allah yang ada hikmahnya. Diwajibkan tentang apa? Tentang asyam. Apa itu siam? Siam itu artinya adalah imsak, menahan. Dan kalau kita perhatikan di ayat 183 ini tidak disebutkan kata-kata yang disebut dengan Ramadan. Tidak ada, Pak. Penyebutan Ramadan 183 ini nggak ada. 183 ini turun di tahun 2 Hijriah. Setelah Nabi 2 tahun berada di kota Madinah. Setelah 2 tahun maka diwajibkan puasa Ramadan. Setelah itu perang Badar, Pak. Perang Badar terjadi di 17 Ramadan. 17 Ramadan. Artinya bahwa ikatan keimanan. Pertanyaan saya, apakah ada korelasi antara fisik dengan bulan Ramadan? Seolah Allah ingin mengatakan, yo, bulan Ramadan bukan berarti mengurangi aktivitas ibadah kita, aktivitas sehari-hari kita. Bahkan Nabi perang pun itu terjadi di bulan Ramadan. Nah, asyam ini artinya imsak, menahan. Menahan apa? Nah, kita lihat la'allanya, la'allakum tattaqun. La'alla itu namanya adalah taraji, harapan. Dalam bahasa Arab, harapan itu menggunakan 2 kata. Yang pertama adalah la'alla, yang kedua adalah laita. Apa bedanya antara la'alla dan laita? Kalau la'alla, harapan yang masih mungkin Allah berikan. Tapi laita itu sudah tidak mungkin. Jadi Allah mengatakan seperti orang-orang yang berdosa, maka mereka mengatakan kami ini seperti debu dan tidak akan mungkin kembali. Itu sesuatu yang mustahil bisa kembali. La'allakum tattaqun. Nah, kita lihat kata tattaqun. Tattaqun ini banyak kita lihat kategorisasi indikator orang yang bertakwa itu. Yang pertama dalam surat Al-A'raf yang kemarin pernah kita bahas di sini. Ya, wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Siapa mereka? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang berinfak di saat lapang dan sempit. Yang kedua adalah wal kaziminal ghaiz, yang mampu menahan amarahnya, wal afina 'anil nas, dan memaafkan manusia. Kalau melihat kategori ini, ketakwaan yang paling tinggi itu sosial. Ya, berinfak. Nah, ingin saya sampaikan di sini. Maksud saya, di bulan Ramadan ini kita yang sudah bertahun-tahun memasuki bulan Ramadan, maka jangan sampai kualitas Ramadan kita sama saja dengan Ramadan sebelumnya. Tapi kita ingin lebih naik, Pak. Salah satunya harus kita ingat-ingat kategorisasi daripada ketakwaan itu. Yang pertama adalah orang yang mampu dan mau berinfak fi syarra'i wad dharra. Infak itu tidak harus banyak. Infak itu keikhlasan. Atau dalam kategori lain disebutkan dawamuha wa in qalla. Terus menerus walaupun itu sedikit. Ya, walaupun itu sedikit. Di bulan Ramadan ini adalah cara berinfak kita yang paling baik.
Kenapa? Karena ada dua kategori yang Allah berikan, Pak, kepada kita yang sedang berpuasa. Pertama adalah orang yang berpuasa, selama dia berpuasa, doa'uhu mustajab. Doanya mustajab. Padahal, Pak, sudah berinfak dan dia berpuasa berlipat-lipat ganda. Sudah dia berinfak dan dia dalam kategori berpuasa. Infaknya itu menafikan dan mengkafarat semua apa yang ibtilak kepadanya, ujiannya dan sebagainya, akan Allah selesaikan dengan infak ini. Tapi kalau orang yang munfik, itu dia hanya yang tahu hanya dia dengan Allah. Ustaz, gimana ya kalau diedar di listnya masjid, namanya sudah tercantum? Ya udah apa-apa. Ya, karena memang ada syariatnya. Karena Umar bin Khattab ditanya oleh baginda Nabi Muhammad ketika di majlis, siapa yang hari ini berinfak? Siapa yang hari ini tahajud? Siapa hari ini berpuasa? Umar semuanya, Pak. Tidak ada yang tidak dilakukan oleh Umar. Nah, artinya juga diperbolehkan sebagai syiar daripada amal itu sendiri. Maka orang yang pertama berpuasa, doanya mustajab. Yang kedua adalah orang yang berpuasa, doanya mustajab inda iftarihi, ketika akan. Inda itu artinya akan. Inda iftarihi, ketika akan berpuasa, akan berbuka. Jadi dua ini Allah berikan kepada orang yang berpuasa. Yang pertama, doanya mustajab sepanjang dia puasa. Yang kedua, doanya mustajab ketika akan berbuka puasa. Setelah itu dia berinfak dawamuha wa in qalla. Terus dia berinfak walaupun itu sedikit. Berarti Ustaz sedikit-sedikit aja. Yo, yang sesuai dengan kategorisasi kita. Yang mampu lebih banyak, alhamdulillah. Makanya Nabi itu kalau bulan Ramadan ini infaknya seperti rih, seperti angin. Keluar semua dari dompet itu. Makanya nanti kalau ditanya sama istri, kok Mas dompetnya kosong? Kata Nabi seperti angin, ngisi habis, ngisi habis. Ya. Kan gak pernah terisi, biar Allah yang ngisi. Biar Allah yang ngisi. Yang kedua, wal kaziminal ghaiz, menahan amarah, wal afina anin nas. Jadi tiga ini, Pak, kategori bertakwa dalam surat Al-A'raf ini semuanya sosial. Semuanya sosial. Tapi kalau kita lihat surat Al-Baqarah, zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, baru vertikal. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah, vertikal. Setelah itu wa mimma razaqnahum yunfikun. Baru sosial dari tiga kategori ini. Artinya kalau ulama mengumpulkan, ibadah itu menjadi berapa bagian? Menjadi tiga bagian. Pertama ibadah harta, yang kedua ibadah hati, dan ketiga adalah ibadah badan. Maka berbeda pemberlakuannya, Pak. Misalnya masjid ini semua aktivitas masjid ini, semua benda yang hidup di masjid ini ibadah yang karena masjid ini tempatnya masyarakat, tempatnya orang banyak, maka peruntukannya dan penggunaannya harus dioptimalkan. Kecuali jenengan berada di rumah, maka semuanya berkategori personality, privat. Maka penggunaannya juga berbeda. Misalnya kipas ini hidup. Kenapa harus hidup? Karena ada orang yang berinfak di sini. Kenapa lampu ini hidup? Karena lampu ini ada orang yang berinfak di sini. Kenapa air harus hidup? Karena air itu adalah ada orang yang berinfak dengan air itu. Semakin banyak
semua tergunakan, maka akan menjadi kebaikan bagi orang yang berinfak di dalamnya. Masjid ini kalau tidak ada jamaahnya, kan kasihan kepada yang berwakaf. Maka produktivitas masjid ini adalah semakin tinggi, dia akan semakin baik kepada orang yang berwakaf dan berinfak. Tapi kalau di rumah kita hemat listriknya, kita hemat airnya, kita hemat penggunaannya, kita atur penggunaannya. Kenapa? Karena kategorisasinya, pertanggungjawabannya kita dengan Allah. Kalau masjid ini semuanya jauh lebih lebar. Maka orang yang berpuasa tadi tidak hanya hartanya, Pak, tapi juga hatinya. Maka tadi wal kaziminal ghaiz, orang yang mampu menahan amarahnya, itu ibadah hati. Nah, saya sampaikan, ini buat saya dan buat ibu-ibu. Ya. Kalau suami mampu menahan amarahnya, sampai berapa kali baru boleh marah ke istri? Nah, ini juga evaluasi buat saya. Berapa kata Nabi? Kalau 79 kali istri itu memancing amarah, lalu bapak-bapak bersabar, wal kaziminal ghaiz, maka panjenengan termasuk muttaqin. Nah, muttaqin. Kalau sudah, maka hitung aja Bu nanti. Kalau pertama marahnya, Mas. Kedua, tahan. Ketiga, tahan. Keempat, tahan sampai ke 78. Kalau 78 sudah masih melakukan kesalahan menurut suami, maka boleh marah ketika 79. Ustaz, berarti itu akumulatif atau tiap hari? Tiap hari, Pak. Artinya, wah, kemarin sudah 30. Belum. Besok belum. Berarti 1 bulan. 1 hari. Wal kaziminal ghaiz. Kalau kita mampu menahan amarah kita kepada istri kita selama berapa tadi? 79 kali, baru boleh marah ke 79 kali. 78 ke bawah harus tahan. Ya Bu, ingat-ingatkan suaminya. Tapi ingat, hadis ini jangan disalahgunakan. Ya. Kalau menyampaikan hadis ini ke bapak-bapak, jangan ke ibu-ibu. Tapi ada bapak ibunya di sini masalahnya. Tapi ada hadis lain buat ibu-ibu. Bapak-bapak nunggu nih. Ada hadis lain tentang ibu-ibu. Apa kata hadis Nabi Muhammad? Sesungguhnya ketika nanah dan darah suamimu engkau sedot dengan lisanmu, kata Rasulullah, tidak akan bisa menggantikan kebaikan suamimu. Jadi luar biasa, Pak. Darah, nanah suami yang mengalir, kalau itu dihisap oleh seorang perempuan istrinya, maka sesungguhnya kebaikan suami tidak bisa digantikan dengan itu. Menghisapnya itu dan mengerikan. Tapi kebaikan suami tidak bisa digantikan dengan itu. Masya Allah. Artinya wal kaziminal ghaiz, menahan amarah. Wal afina 'anil nas, dan memaafkan manusia. Jadi ibadah harta, ibadah hati, dan ibadah badan. Ustaz, kalau tarawih itu kenapa sih Ustaz lama? 23 rakaat, 11 rakaat. Opo ya tahun ini Pak Muryadi mau mengurangi sedikit gitulah. Jadi 8 atau 5 rakaat gitu ya. Panjenengan harus paham dan saya harus paham. Semua gerakan kita mulai dari sholat isya sampai sholat tarawih itu ibadah badan. Setiap gerakan darah, setiap gerakan fisik, semuanya kafarah. Makanya hadisnya apa? Kalau bulan Ramadan, man shoma
ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan shoma wa qoma, mendirikan puasa, mendirikan Ramadan, ya Allah akan berikan apa? Ghufira lahu ma ampunan dosanya, ma taqaddama yang sudah lewat min dzambi. Allah akan hapuskan. Jadi kalau panjenengan sholat imamnya terlalu lama, ya Allah, alhamdulillah lama hari ini. Kenapa? Semoga Allah hapuskan dosa saya, kan gitu. Tidak mencegat ustadznya, Ustadz jangan lama-lama. Jangan lama-lama Ustadz. Jangan. Ketahuilah semakin lama karena itu ibadah badan, semakin baik. Oh seperti itu Ustaz? Enggak. Imam yang baik adalah yang tahu jamaahnya. Yang tahu jamaahnya. Itu tergantung imamnya. Ustaz, kalau seandainya imamnya yang gitu-gitu aja ya, yes, ikuti aja. Itulah takdir kita. Saya itu waktu SD itu sering ngakal-ngakal gitu loh Pak. Nyari ke masjid ini agak pendek nih. Sama teman-teman gitu ya, berapa orang nyari masjid yang imamnya bacaannya pendek. Nah, apa yang terjadi Pak? Salah masuk masjid. Ternyata sholat tarawihnya baru mulai jam 12 malam. Jadi, itulah. Semoga karena sudah jam kita di bulan Ramadan ini benar-benar kita persiapkan. Salah satu yang Allah ingatkan, syahrul Ramadan unzila fihil Quran. Jadi Quran kita mestinya bagian yang tidak terlepaskan dari ibadah-ibadah kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang ingin bertanya? Pak hari ini. Assalamualaikum. Saya punya dua kejadian yang terkait itu. Jadi dua kejadian itu tentu kalau dengan manusia ada dua hal yang mungkin sampai hari ini saya belum bisa melakukannya, tetapi dengan orang itu saya menghindari untuk bertemu. Itu ya tentu kalau detailnya agak panjang, tapi substansinya itu seperti itu. Yang kedua, ada pemahaman bahwa sujud yang terbaik, berdoa yang terbaik untuk dikabulkan. Pertanyaan saya, pada satu sholat, apa sujud yang kita sujud saja doa? Karena sekarang kita itu doa itu apa? Doanya kan bisa macam-macam, bahasanya bahasa apa? Bahasa apa saja. Tapi kalau sujud doa itu sujud sholat kan harus isinya bahasanya aneka macam kan menyalahi bacaan Syariatnya. Ini gimana penjelasannya? Ya. Yang pertama yang itu wal afina 'anil nas itu kan urusan hati ya. Kalau seandainya memang kita tidak mau bertemu dengan orangnya, tetapi tingkat rasa kita tentunya sesama manusia bisa kita kategorisasikan untuk bagaimana kita bersikap, ya, bahwa kalau kita pun ketemu atau kita tidak ketemu, kedua-duanya bisa kita lakukan, bisa memaafkan. Kalau seandainya kita tidak mau ketemu ketika kita
memaafkan. Wong tidak ketemu loh. Tidak ketemu. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan wadah kepada kita. Wadah kepada kita untuk apa? Untuk proses yang disebut dengan Sofiyah ini. Makanya Ahlus Sufah yang ada di sekitar Masjid Nabawi itu namanya Ahlus Sufah, yang tinggal di sekitar Masjid Nabawi. Apa yang mereka lakukan Ahlus Sufah ini? Pagi hari mereka mencari kayu bakar sebagian harta penjualannya itu diberikan untuk keluarganya, sebagian diberikan untuk Ahlus Sufah tadi. Nah, lalu Rasulullah SAW seperti itulah orang yang mau memaafkan saudaranya. Pertama, dia sesungguhnya sedang berinfak untuk keluarganya dan untuk yang sedang beribadah, ya, untuk yang sedang beribadah, kata Nabi Muhammad. Jadi seberat apapun mungkin apa yang dialami oleh beliau ini, tapi indahnya adalah bagaimana kita mampu meningkatkan rasa hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa memaafkan saudara kita. Karena memang nggak ketemu juga ya saja. Nggak ketemu juga. Menghindari untuk bisa ketemu. Terkadang memang seperti itu. Ya, terkadang makanya ketika kata falyakul khairan aw yasmut, kata diam itu pertama bisa bermakna lisan, tidak mengujar, atau menghindari. Kenapa? Kalau bertemu malah menjadi problem. Ya, akan menjadi problem. Jadi seperti itu. Karena ini persoalan hati, sulit bagi kita untuk bagaimana cara membersihkan hati itu. Nah, cara membersihkan hati, tazkiyah nafsiyah itu sebenarnya sudah kita lakukan harian. Sholat, ngaji, seperti ini kan proses tazkiyah. Mestinya proses tazkiyah ini akan membawa kita kepada satu tingkat, yaitu wal afina anina. Seberat apapun itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pamannya dibelah oleh Hindun dadanya itu. Pertanyaannya nanti, Hindun masuk Islam dimaafkan oleh Nabi atau tidak? Dimaafkan oleh Nabi. Siapa? Wahsy yang menombak paman baginda Nabi Muhammad, nanti dia masuk Islam dimaafkan oleh Nabi? Dimaafkan oleh baginda Nabi Muhammad. Walaupun Nabi nggak mau melihat wajah Wahsy. Ya kira-kira seperti itu tadi. Gak mau ketemu gitu ya, tapi hatinya memaafkan. Nah itulah, makanya Nabi sudah Wahsy, aku maafkan. Tapi sorry ya. Hindun juga gitu kan. Dia meminta maaf dengan suaranya agak dikeraskan supaya dia dikenal, tapi Nabi nggak kenal. Setelah dia mengatakan gini kategori dia, setelah itu Rasulullah juga nggak kenal siapa suara, karena memang tertutup gitu ya. Siapa ini? Aku Hindun ya Rasulullah. Kalau begitu Hindun, ya aku terima. Tapi Muhammad, nanti perang Yarmuk, yang paling berjasa terbesar di perang Yarmuk adalah Hindun. Yang membunuh Nabi palsu nanti adalah Wahsy, yang membunuh paman baginda Nabi. Yang kedua tadi apa tadi? Doa itu memang aqrabun nasi ilallah inda sujud. Waktu terdekat kita dengan Allah adalah di waktu sujud. Di sujud di luar sholat atau dalam sholat? Tentu di dalam sholat. Lah Ustaz, bagaimana orang yang sujud dengan sujud syukur? Kalau niatnya sujud syukur. Nah, kalau di waktu sholat, maka sebaik-baik sedekat-dekat seorang hamba ketika sujud. Lalu Ustaz, doa bacaannya apa? Bukankah sudah ada bacaannya? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya, tetapi tidak dilafadzkan, tetapi di hati. Ya. Ketika jadi imam atau sedang sholat sendirian? Ya, ahsannya kalau pingin panjang ketika sholat sendirian. Bahasa Indonesia atau berbahasa Arab? Monggo.
Tapi yang baik adalah bacaan yang diajarkan oleh Al-Quran dan hadis terkait dengan doa. Tapi kalau tidak bisa, bahasa Jawa pun boleh. Kenapa? Karena itu adalah doa. Ya, bukan talaffuzus sholat. Karena sholat itu harus dilafadzkan. Subhana Rabbiyal a'la wa bihamdi, walaupun itu tidak keras. Wong ini loh Pak, jangan salam. Kalau Imam Syafi'i mengatakan salam lalu tidak jelas, itu tidak sah sholatnya. Harus dilafadzkan jelas. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus jelas. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus jelas. Dilafadzkan dan lafadznya harus jelas. Bukan, Ustaz, bukankah sholat itu simbol? Iya. Harus dilafadzkan. Oke, kira-kira gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini agak berbeda atau jauh dari soal apakah kelebihan ataupun muridnya Nabi Isa 12. Yang saya tanyakan ini kaitannya nanti dengan simbol Muhammadiyah. Sudut 12 itu terinspirasi dari muridnya Nabi Isa 12 itu yang menceritakan kepada anaknya Ahmad Dahlan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keistimewanya ya. Ya. 12 berarti kalau satu orang setengah jam, 12 kali setengah jam. Ya, saya urutkan saja dari keseluruhannya. Sifatnya muridnya Nabi Isa alaihi salam berkategori seperti surat Al-A'raf dan surat yang saya sebutkan tadi, surah Al-Baqarah. Yang pertama, wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Murid-muridnya Nabi Isa itu sangat ingin bersegera minta ampun kepada Allah kalau ada kesalahan. Karena janji yang Allah berikan kepada mereka adalah arduhas samawati wal ard, jauh surganya itu langit dan bumi, uiddat lil muttaqin. Pertama, dalam riwayat Isa alaihi salam disebutkan min tulabihi hum yunfikuna fi syarra'i wad dharra. Walaupun Nabi Isa itu nabi paling miskin, tapi murid-muridnya paling kencang berinfak. Yang kedua, wal afina 'anil nas wal kaziminal ghaidh wal afina 'anil nas. Sama dengan surah Al-Baqarah tadi. Surah Al-Baqarah menyebutkan bahwa siapa kategori orang yang bertakwa? Alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, jadi dari 12 simbol ini adalah simbol dari semua sifat muridnya Nabi Isa alaihi salam. Maka sebenarnya simbol Muhammadiyah itu berkategori simbolnya muridnya Nabi Isa alaihi salam. Pertanyaan luar biasa. Kalau tentang kemuhammadiyahan nanti kita bahas. Karena saya mengajar kemuhammadiyahan di SMA Muhammadiyah sekitar 15 tahun. Semenjak saya mulai kuliah. Walaupun kartu Muhammadiyah saya tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.